Dalam tu berderet kereta-kereta mahal yang dah berhabuk. Tak ada hujan, tak ada ribut. Proton. Oh my days, some of these vehicles are absolutely insane. Wih, Hasilnya mereka bukan cuma jago kandang, tapi juga jadi pemain kunci ASEAN. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa melahirkan Proton dan Vero 2-nya sendiri? Ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. Syarikat kereta dekat Malaysia dengan Indonesia perlu membuat perjanjian OEM. Apa yang harus dipelajari sama perempuan Indonesia dari perempuan Malaysia? Yang pertama, nah ini nih, perempuan Malaysia semua, bukan semua ya, tapi kayak mostly rata-rata tuh semua ada lesson kereta dan pandai drive. Indonesia, mobil itu mahal. Kepanasan saja nih geng para netizen-netizen daripada Konoha bila produk daripada Malaysia membuat gempa dunia geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video produk Malaysia, Proton, gemparkan dunia geng. Waduh, lagi-lagi produk daripada Malaysia yang membuat iri para netizen daripada Konoha ya geng ya, yang selalu direndahkan dan juga yang selalu diremehkan kayak gitu ya geng ya. Namunlah apa daya geng ya, produk Proton Malaysia bukan cuma di tahun-tahun ini saja geng, namun dari tahun 90-an geng, produk Proton sudah menggemparkan geng ya, menggemparkan dunia kayak gitu. Semenjak ditemunya kereta Proton baru-baru ini di US, di Eropa, di Timur Tengah dan lain di mancanegara lainnya geng, kayak gitu ya geng ya. Jadi jangan iri, jom kita simak bersama-sama lagi nih geng. Oke geng, sebelum simak jangan lupa dulu dong geng sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda? Silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Proton kembali menghadirkan inovasi dalam dunia otomotif dengan peluncuran minibus terbarunya. Kendaraan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi keluarga dan bisnis dengan cara yang nyaman dan efisien, dengan desain yang modern dan aerodinamis. Proton minibus terbaru ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menawarkan performa yang handal di jalanan. Bagian eksterior minibus ini menunjukkan gaya yang elegan, dilengkapi dengan lampu LED yang tajam dan grill depan yang menawan. Selain itu, dimensi yang luas memberikan ruang ekstra baik bagi penumpang maupun barang. Pengemudi akan merasakan kenyamanan saat mengendarai kendaraan ini, berkat tampilan yang ergonomis dan fitur keselamatan yang canggih. Masuki interior dan Anda akan disambut dengan suasana yang lapang dan mewah. Dibalut dengan material berkualitas, kursi-kursi dalam minibus ini dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal, terutama pada perjalanan jarak jauh. Pengaturan suhu yang dapat disesuaikan membuat semua penumpang merasa segar, terlepas dari kondisi cuaca di luar. Dengan kapasitas penumpang yang besar, minibus ini ideal untuk perjalanan keluarga, acara perusahaan, atau layanan transportasi publik. Fitur hiburan modern, seperti sistem audio canggih dan konektivitas Bluetooth, memastikan setiap perjalanan menjadi menyenangkan. Penumpang dapat menikmati musik favorit mereka, atau terhubung dengan perangkat mereka tanpa hambatan. Dalam hal performa, Proton minibus terbaru dilengkapi dengan mesin efisien yang mengeluarkan tenaga dan penghematan bahan bakar yang luar biasa. Teknologi ramah lingkungan yang diterapkan juga mencerminkan komitmen Proton terhadap keberlanjutan. Mobil ini tidak hanya kuat dan tangguh di berbagai medan, tetapi juga memenuhi standar emisi yang ketat. Proton terus mendengarkan masukan dari pelanggan dan merepresentasikan mereka dalam desain minibus ini, menjadikannya kendaraan yang sangat diinginkan di pasaran. Dengan kombinasi sempurna antara kinerja, efisiensi, dan kenyamanan, Proton minibus terbaru adalah pilihan yang tepat untuk pengguna yang mencari kualitas tanpa kompromi. Dengan peluncuran minibus ini, Proton menunjukkan bahwa mereka tetap berkomitmen untuk menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Minibus ini tidak hanya sekadar kendaraan, tetapi juga solusi transportasi yang mendukung gaya hidup modern.
Semua fitur dan desain unik ini menjadikan Proton minibus generasi baru sebagai pilihan cerdas. Seram gila cerita ni. Pada 28 Ogos 2020, ada seorang content creator upload video dia masuk satu gudang mewah yang dah lama terbiar dekat UK. Dalam tu berderet kereta-kereta mahal yang dah berhabuk. Tak ada hujan, tak ada ribut. Proton. Oh my days, some of these vehicles are absolutely insane. Weh, kau buat apa di sana? Ni bukan sebarang Proton, ni Proton perdana generasi kedua model eksklusif pegawai kerajaan Malaysia. Nombor plat VK5231. Nah, siapa punya? Teng-teng, Tun Dr. Mahathir punya. Ceritanya pada tahun 2016, Tun M hantar Proton perdana dia ke UK untuk satu projek R&D kereta elektrik nasional. Projek ni dijalankan dengan syarikat British bernama Fraser-Nash Research. Fraser-Nash ni dulu pernah kerjasama bangunkan kereta elektrik bernama Elect Surya pada tahun 1997. Yang ni bukan dengan Proton tapi dengan tenaga nasional bernama POM, Perusahaan Automobil Elektrik Malaysia. Tapi entah apa jadi, projek tu terus hilang. Pemilik Fraser-Nash ni seorang usahawan Pakistan, nama dia Kamal Siddiqui. Dia juga pemilik kepada Bristol Cars, syarikat kereta mewah UK. Gudang tempat Proton tu dijumpai adalah milik Bristol Cars. Pada Mac 2020, Bristol Cars ni muflis, bungkus. Fraser-Nash pun senyap, tak ada siapa follow up, projek Proton dia pun lenyap. Tinggallah Proton perdana Tun M terperuk dalam gudang terbiar bersama kenangan, debu dan cita-cita yang gagal nak mekar. Bayangkan, negara dengan populasi 280 juta penduduk seperti Indonesia, ternyata kalah pasar mobilnya dibanding Malaysia yang jumlah penduduknya hanya 34 juta. Ini seperti tim bola dengan banyak pemain, tapi kalah oleh tim kecil yang strateginya lebih rapi. Bukan soal jumlah, tapi soal efisiensi dan positioning. Ya, untuk pertama kalinya, Malaysia resmi jadi pasar mobil terbesar di ASEAN, nyalip Indonesia. Hampir 7 dari 10 mobil yang terjual di Malaysia berasal dari merek lokal mereka, Pero 2 dan Proton. Bayangkan dominasi 63% pasar hanya dari dua brand tersebut. Ada yang bilang, ya jelas, mereka bisa begitu karena pemerintahnya dukung penuh industri otomotif lokal. Betul, tapi bukankah itu justru menunjukkan pentingnya strategi jangka panjang dalam membangun industri? Tidak usah ribet bicara soal transformasi industri otomotif. Simpelnya Malaysia berani memberi ruang buat merek lokal berkembang. Dan hasilnya mereka bukan cuma jago kandang, tapi juga jadi pemain kunci ASEAN. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa melahirkan Proton dan Pero 2-nya sendiri? Karena kalau terus jadi pasar empuk merek luar, kita hanya jadi pembeli setia, bukan penguasa pasar. Bener banget bang, apa yang dikatakan abangnya. Kayak kita cuma penikmat produk luar, namun tidak bisa menciptakan produk dalam negeri sendiri. Kayak gitu ya geng ya. Ya nanti akan pasti banyak geng komentar-komentar daripada netizen Konoha yang bilang seperti ini geng. Indonesia bisa menciptakan produk dalam negara, produk elektrik. Itu produk dari Cina. Kayak gitu ya geng ya. Produk dari Cina. Itu bahan dari Cina, itu logo dari Cina, bukan dari Indonesia, bukan buatan dari dalam negara. Kayak gitu ya geng ya. Nah, ikinya akan bagi beberapa video biar kalian terbungkam juga ya geng ya. Seperti apa perbedaannya? Jom kita simak lagi. Guys, sumpah, ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. So ya, betul. Ini adalah Proton IMAS 7. Dalamannya macam korang nampak sangat selesa, teknologi yang canggih, screen yang sangat besar, kerusi yang empuk, apalagi yang kurang. Ya, you guys so amazing. Jadi untuk IMAS aku bagi bintang 10/10. Mantap kor. Betul kan saya kalau saya salah ya? Ya, memang boleh. Selalunya proses ini dipanggil rebadging. Tapi kena ingat, dia tak boleh nak tukar sesuka hati. Syarikat kereta dekat Malaysia dengan Indonesia perlu membuat perjanjian OEM, Original Equipment Manufacturer. Selalunya perjanjiannya macam ni. Negara A memproduksi kereta, negara B tertarik dan dalam perjanjian tu negara B kena beli kereta dari negara A itu dalam kuantiti yang banyak dan lain-lain perjanjian lah. So kalau case kau setakat nak beli kereta untuk kau nak guna dekat negara kau, lepas tu kau nak tukar logo kereta tu, yang tu boleh kena saman lah oleh negara tempat yang kau beli kereta tu. Okay? Ketika orang Malaysia nyetir di Indonesia. Awas lo pulang semua. Mbak, coba kamu dengar lagi mbak. Nggak pernah bawa kereta bawa di bawah 40 ini. Jual sate kayak kamu di depan ini. Ya Pak.
takut ya geng ya. Mancing kah? Aduh, aku bilang, mancing. Kau dimancing. Masih takut ya geng ya, orang Malaysia Nggak usah signal. nak bawa kereta ke Indonesia. Ya, keluar ke kurus ke London. Apalagi sempit dan mereka orang-orangnya tuh menanya sendiri kayak gitu. Ngapain ya. jalan-jalan dulu kalau sudah tua, Bu? Ya Allah, ya lagi. Di rumah lah kau. Ngapain ini jalan-jalan? Apa di sofa nih? Oh iya. Oh iya, hidup cepat di sini di parit-parit nih. Hiduplah, hidupnya begini. Ya Allah. Di situlah background orang, tai orang di situ patut sumur. Hai. Sekarang kita lanjut yuk bahas lagi apa yang harus dipelajari sama perempuan Indonesia dari perempuan Malaysia. Disclaimer, ini hanya ambil positifnya aja. Tolong betul. jangan tersinggung, tolong jangan split negative head, oke? Ya, betul. Yang pertama, nah ini nih, perempuan Malaysia semua, bukan semua ya, tapi kayak mostly rata-rata tuh semua ada lesson kereta Kebanyakan dan yang itu ya. pandai drive. Waktu aku pertama datang ke Malaysia, mereka terkejut karena kayak aku nih kelihatan modern, kayak perempuan modern tapi kok tidak bisa drive. Aku bilang di Indonesia mobil itu mahal, jadi nggak semua orang mampu beli mobil. Makanya nggak semua orang bisa drive. Tapi ketika aku pindah ke Malaysia, akhirnya aku paham kenapa di Malaysia itu mobil bisa drive itu sangat penting. Karena di Indonesia nggak ada Gojek dan nggak ada angkot guys, jadi lebih enak, lebih mudah kalau misalnya kita itu bisa drive dan bawa mobil sendiri kemana-mana. Yang kedua, perempuan Malaysia itu fashionnya sangat classy. Mereka itu kalau pakai baju ya, mereka itu nggak yang ribet, banyak warna-warni, banyak gambar segala macem, tapi mereka tuh benar-benar simple, cantik, classy, pokoknya dilihat tuh enak aja, nggak ngebosenin, kelihatan mahal penampilannya. Pokoknya kalau kalian punya girlfriend atau istri orang Indonesia, istilahnya kalau dibawa kemana-mana tuh kayak kelihatan anggun aja, cucok. Yang ketiga, perempuan Malaysia itu pinter banget cari duit. Kayaknya mereka tuh set income-nya banyak banget. Mau orang yang bekerja atau ibu rumah tangga yang cuman jaga anak di rumah, bukan cuman ya, itu berat banget, itu pekerjaan yang sangat berat, tapi mereka tetap punya side income, punya bisnis, kayak yang wow. Nah, Abang Aka, jadi ikinya sangat setuju sekali dengan pendapat mereka kayak gitu ya, geng ya. Dan garis bawahi juga, ini ambil positifnya aja, yang bisa kita ambil contoh, kita ambil, yang tidak bisa ambil contoh gak usah diambil kayak gitu ya geng ya. Iya, makin kepanasan saja nih geng para netizen-netizen daripada Konoha bila produk daripada Malaysia membuat gempa dunia geng, kayak gitu ya geng ya. Kayak kenapa tidak kayak gitu ya geng ya. Negara Malaysia makin meluas dan makin merajalela di Asia Tenggara ini geng. Sedangkan kita ya tahu sendiri seperti apa geng. Dalam negara kita masih kelang kabut geng, masih huru hara dalam negara kita. Nah, jadi buat orang-orang yang tidak suka dengan negara Malaysia ataupun yang benci dengan negara Malaysia, yang tidak suka lah maksud ikinya kayak gitu ikinya. Nah, buat kalian nih lebih baik pentingkan negara kita sendiri daripada kalian kayak gitu ya geng ya, daripada mikirin negara orang yang bukan kayak gitu. Itulah pendapat daripada ikinya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa-apa benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.